Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil belajar kami dari video 7 ini, yaitu tentang face recognition, OpenCV, intro to neural network with keras. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Arifin Mulyadi dengan NIM 2310104. Saya Dewi Rodatullah dengan NIM 231014. Perkenalkan, nama saya Rizika Amalia Syafa dengan NIM 23111010. Dan perkenalkan, nama saya Nuranda Aulia dengan NIM 23110666. Nah, saya akan menjelaskan untuk bagian pertamanya. Jadi kita akan masuk ke kodenya. Nah, ini kodenya. Nah, seperti biasa di sini ada import OS, import CV2, kemudian ada import Etern Tools dan lain-lain. Jadi saya akan menjelaskan menjelaskan kodenya per baris. Nah, untuk import OS itu digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Misalnya kayak akses file atau folder. Kemudian untuk import CV2 dia itu untuk library OpenCV, yaitu untuk mengelola gambar. Kemudian import Ether Tools dia itu untuk operasi kombinasi atau perulangan kompleks. Kemudian untuk import NumPy ASNP ini itu untuk library utama untuk operasi matematika dan array. Jadi dia itu sangat penting di AI atau machine learning ini. Kemudian untuk import matplotlib-nya yaitu untuk membuat grafik atau visualisasi data. Nah, untuk baris from scale sklearn ini dia itu untuk membagi data menjadi training dan testing. Kemudian untuk baris sklearn model selection import train test split dia itu untuk membagi data menjadi kalau yang atas ini dia tadi itu untuk mengubah label, misalnya teks atau kategori itu menjadi angka. Kemudian yang kedua ini dia itu untuk mengubah data menjadi training dan testing. Nah, untuk baris yang ini itu from sklearn matrix ini untuk melihat performa klasifikasi dalam bentuk matriks. Iya, Pak. Nggak ada, Pak. Iya, boleh, Pak. Ambil rumput. Silakan, biar bersih. Kita lanjut, maaf teman-teman, ada tamu di kos saya. Kemudian kita ke kode kedua. Nah, untuk baris kode pertama itu yaitu berfungsi untuk library deep learning berbasis TensorFlow. Kemudian untuk from keras.models ini dia itu model berurutan atau layer demi layer itu yang sequential ini. Kalau yang model itu dia model kompleks atau tidak dipakai di sini. Kemudian from keras layer import dense. Nah, untuk dense-nya itu dia itu layer default, connected, kemudian untuk activation dia itu berfungsi untuk fungsi aktivasi atau
aktivasi atau relu sigmoid dan lain-lain. Nah, untuk inputnya yang ini dia itu input layernya. Nah, kemudian untuk from crash utils import to kategorial dia itu mengubah label angka menjadi one to hot encoding. Lanjut untuk ke baris kode ini, untuk dia generate dataset, dia itu untuk membuat fungsi untuk generate data acak. Nah, untuk size-nya itu dia untuk jumlah data, kemudian classes itu jumlah kelasnya yaitu ada 5. Untuk noise ini itu dia tingkat noise-nya itu 10.5. Kemudian untuk labels NV random ini dia itu membuat label acak dari 0 sampai jumlah kelas. Nah, untuk X1 NP random ini dia itu membuat fitur pertama berdasarkan label atau random. Untuk X2 yang di bawah ini dia itu membuat fitur kedua dengan tambah noise. Kemudian untuk X1 yang bawah ini dia itu mengubah bentuk X1 itu menjadi kolom. Kemudian untuk X2 nya yang di bawah ini dia mengubah X2 menjadi kolom juga. Kemudian untuk label sama dengan labels array space ini dia itu mengubah label menjadi kolom. Nah, data NP HS stage ini dia itu mengubah, maksudnya menggabungkan X1, X2 dan label menjadi satu array. Kemudian yang terakhir ini dia itu untuk mengembalikan dataset. Lanjut untuk dataset generate dataset 500 ini dia itu membuat dataset sebanyak 500 data. Kemudian yang dataset ini dia itu menampilkan isi datasetnya, jadi ada isi dari datasetnya. Kemudian kita lanjut untuk PLT scatter ini dia itu membuat scatter plot di mana kolom X-nya itu adalah 0, kemudian kolom Y-nya itu adalah 1. Nah, untuk warna atau sama dengan label itu kolom 2. Kemudian PLT grid dia itu menampilkan grid, kemudian PLT show-nya dia itu menampilkan grafik. Jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Kita lanjut. Untuk baris ini dia itu untuk X-nya dia itu mengambil fitur X1 dan X2. Untuk Y-nya itu dia mengambil label. Nah, lanjut ke X-shape dan Y-shape, dia menampilkan ukuran data. Jadi untuk ukuran datanya itu ada di bawah sini, teman-teman. Nah, kita lanjut untuk baris bagian ini dia itu membuat encoder. Kemudian fit Y ini dia mempelajari label. Kemudian setelah itu untuk labels classes ini dia menyimpan daftar kelas. Kemudian untuk print string Y.2 ini dia menampilkan label asli. Kemudian untuk Y sama dengan transform Y ini itu mengubah label ke angka. Kemudian untuk print Y string untuk
print Y label encoding ini dia mengubah ke bentuk one hot encoding. Print yang pertama itu hasilnya 4.0. Nah, ini kategorinya. Kemudian kita lanjut ke extreme. Ini untuk baris ini itu dia itu membagi data 75% string dan 25% testing. Kemudian untuk baris print extreme shape ini dia itu menampilkan ukuran masing-masing data. Nah, jadi ukuran masing-masing data itu ada 375,2, 375,5, 125,2 dan 125,5. Nah, kita lanjut. Untuk def simple ini, baris pertama dari kode ini yaitu def simple ini, dia itu fungsinya membuat model. Kemudian untuk model sekuensial ini dia fungsinya itu untuk membuat model yang berurutan. Kemudian untuk model add dance 64 activation value input shape. Jadi dia itu membuat layer pertama ada 64 neuron, kemudian aktivasi relu. Kemudian ada model add dance 128 ini yaitu layer kedua yaitu 128 neuron. Kemudian model add dance 32 dia layer ketiga yaitu 32 neuron. Nah, untuk model add dance 5 itu yaitu output layer 5 kelasnya. Nah, untuk model yang ini model activation sigmoid ini yaitu fungsi aktivasi output. Sedangkan untuk baris ini dia itu menampilkan struktur model. Untuk selanjutnya itu ada model compile, yaitu berfungsi untuk konfigurasi model, yaitu optimizer Adam, kemudian loss categorial concentricity dan metrik akurasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kode ini. Untuk baris pertamanya itu yaitu menambahkan jumlah fitur. Kemudian baris kedua ini jumlah iterasi training. Baris ketiga itu jumlah data per batch. Kemudian baris keempat ini yaitu membuat model. Kemudian history model fit yaitu untuk melatih model. Dimana ada data training 25% jadi validation. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk baris ini evaluate model yaitu fungsi untuk plot hasil training. Kemudian untuk names ini, baris names ini dia parameter yang ditampilkan. Untuk for name in names ini dia itu loop untuk akurasi dan loss. Kemudian untuk C1
dia membuat grafik, kemudian untuk PLT plot ini yang name 01 dan yang name 0 dan name 1, yaitu untuk plot training vs validation. Kemudian untuk baris PLT X label, Y label dan title. Nah, kemudian ada evaluate model. History dia menjalankan fungsi evaluasi. Nah, lanjut ke Y create dengan model practice ini, yaitu untuk model memprediksi data tes. Kemudian Y pred 0 ini dia itu menentukan hasil prediksi pertama atau probabilitas tiap kelasnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada ytest.ilgmax atau x sama dengan 1, 0, yaitu x y underscore tesnya ini variabel yang berisi label target atau jawaban sendiri dari dataset pengujian. Biasanya dalam klasifikasi multiclass, data ini disimpan dalam format one hot encoding. Contohnya yaitu jika ada 3 kelas, yaitu kucing, anjing, burung, label anjing akan ditulis sebagai 0,1,0. Untuk yang .irgmax ini x sama dengan 1, yaitu fungsi irgmax mencari indeks dari nilai terbesar dalam sebuah array. Untuk x sama dengan 1 ini memberitahu sistem untuk mencari nilai terbesar secara horizontal di setiap baris. Untuk nolnya itu yang ini indeks standar Python. Setelah irgmax mengubah seluruh variabel tabel y underscore test menjadi daftar angka, misalnya 1, 0, 2, 1 dan seterusnya. Kemudian ypred irgmax ini yaitu untuk y underscore pred ini variabel berisi output dari model, biasanya setelah melalui fungsi aktivasi softmax atau output ini biasanya berupa probabilitas untuk setiap kelas. Contohnya jika ada 3 kelas, modul mungkin mengeluarkan output 0,1, 0,8, 0,1. Untuk irgmax x sama dengan 1 ini, fungsi ini menyisir hasil prediksi model dan memilih pemenangnya. Modul akan mencari angka dengan probabilitas tertinggi di setiap baris horizontal karena x sama dengan 1. Untuk 0 ini mengambil hasil prediksi untuk data pertama saja dari sekumpulan data yang diuji. Perbedaan dengan y test ini yaitu jika digabungkan biasanya digunakan untuk perbandingan
seperti kode YTest mencari jawaban asli atau benar, sedangkan YPRED ini mencari jawaban tabel model. Untuk selanjutnya YPRED max akses sama dengan 1, yaitu untuk Y underscore PRED ini seperti sebelumnya, dia sama dengan PRED berisi hasil prediksi model dalam bentuk probabilitas untuk setiap kelas. Untuk dot max axis sama dengan 1, berbeda dengan IRG max yang mencapai posisi atau indeks, fungsi max mengambil nilai numerik terbesar itu sendiri. Nah, untuk yang 0 ini mengambil nilai maksimum tersebut untuk data pertama dalam kumpulan data ujian yang diuji. Untuk 100 ini karena output model biasanya dalam rentang 0 sampai 1 desimal, mengalikannya dengan 100 akan mengubahnya menjadi format persen. Nah, selanjutnya untuk codingan ini plt.scatter ini adalah fungsi utama dari library matplotlib untuk membuat diagram titik. Untuk x-text 0 ini yaitu mengambil kolom pertama dari data uji sebagai koordinasi sumbu x. Untuk x-text 1 mengambil kolom kedua dari data uji sebagai koordinat sumbu y. Untuk C sama dengan YPRED dot irgmax x sama dengan 1, yaitu bagian ini mengatur warna C untuk color dari setiap titik. Seperti yang kita bahas sebelumnya, YPRED dot irgmax x sama dengan 1 menghasilkan label kelas. Dengan memberikan nilai ini ke parameter C, titik-titik akan diwarnai berdasarkan prediksi kelasnya. Jika semua data yang diprediksi sebagai kelas 0 akan memilih warna yang sama, kelas 1 warna lain, dan seterusnya. Untuk si map sama dengan rainbow ini menentukan skema warna atau color map. Warna pelangi digunakan untuk membedakan antar kelas secara kontrak. Untuk plt.grid ini menambahkan garis-garis kotak atau kisi pada latar belakang grafik agar posisi titik lebih mudah dibaca. Untuk plt.show ini menampilkan grafik tersebut di layar. Seperti ini outputnya. Selanjutnya untuk if normal list ini angka di dalam matriks akan diubah dari jumlah data menjadi presentasi atau rasio. Ini berguna jika jumlah data antar kelas tidak seimbang. Misalnya gambar kucing ada 1000 tapi anjing hanya 10. Kemudian untuk plt.mshow cm interpolation, untuk mshow-nya menampilkan matriks sebagai gambar dengan gradasi warna. Semakin tinggi nilainya, semakin pekat warnanya. Biasanya biru jika menggunakan plt.cm.blue. Untuk color bar ini menambahkan batang legenda warna di samping grafik untuk menunjukkan skala nilai. Untuk tix underscore marks ini untuk rotation sama dengan 45 membuat tulisan di sumbu X miring 45 derajat agar tidak bertumpuk jika nama kelasnya panjang. Untuk VMT sama dengan 2F,
Kode ini berjalan di setiap sel matriks untuk menuliskan angka jumlah atau persentase tepat di tangan kotak. Untuk bit Y label true label ini sumbu vertikal menunjukkan jawaban yang sebenarnya. Untuk bit X label ready state label yaitu sumbu horizontal menunjukkan apa yang ditebak oleh model. Selanjutnya untuk kode ini yaitu confession matrix y test irgmax x sama dengan 1 memberikan daftar jawaban yang benar atau dalam bentuk angka. Kemudian y read irgmax ini x sama dengan 1 memberikan daftar jawaban hasil prediksi model dalam bentuk angka. Untuk CNF matrix hasilnya adalah sebuah tabel atau array 2 dimensi yang mencatat berapa kali kelas A ditebak sebagai kelas A, berapa kali kelas A salah ditebak sebagai kelas B, dan seterusnya. Untuk np.set print option yaitu pengaturan dari library NumPy untuk membatasi angka di belakang koma menjadi 2 digit saja. Ini sangat berguna agar tampilan angka tidak terlalu panjang, misalnya 0,85. Kemudian untuk float conversion metric di sini memanggil fungsi menjalankan fungsi yang baru saja kita bedah tadi. Untuk NF metric ini data matriks yang baru dihitung, kemudian classes sama dengan labels memberikan nama-nama kelas, misalnya kucing, anjing, agar sumbu grafik tidak hanya berisi angka 0 dan 1. Kemudian normalize atau sama dengan files memilih untuk menampilkan jumlah data asli atau integer, bukan persentase. Jadi jika ada 50 data yang benar, angka yang muncul ada 50. Kemudian untuk title conversion metric memberikan judul dari bagian atas grafik. Nah, selanjutnya untuk classification report ini membandingkan keduanya dan menghitung semua statistik di atas secara otomatis. Kemudian test.irgmax x sama dengan 1 mengubah tabel asli dari format one hot menjadi angka tunggal. Kemudian yprint.irgmax x sama dengan 1 yaitu mengubah hasil prediksi model menjadi angka tunggal atau kelas yang paling mungkin. Selanjutnya untuk depth detect space IMG untuk IMG sama dengan IMG 70 per 195 menentukan koordinat baris sumbu Y bagian atas gambar dipotong mulai dari piksel ke 70 hingga ke 190.
Se- untuk IMG CP Color BGR 2 gray ini mengubah gambar aslinya berwarna RGB atau BGR menjadi hitam putih atau grayscale. Untuk IMG sama dengan CV2.resize, IMG 50,50 ini mengubah ukuran gambar hasil potongan tadi menjadi ukuran tetap, yaitu 50 kali 50 pixel. Tujuannya untuk menyeragamkan input model syarat tiruan atau neural network memerlukan ukuran input yang sama persis untuk setiap data. Dengan ukuran ini, gambar menjadi kotak kecil yang konsisten. Nah, selanjutnya untuk kode yang ini, fungsi ini indeks atau urutan data yang sedang diproses saat ini. Kemudian file underscore length total seluruh data yang akan diproses atau panjang maksimal. Untuk foldernya, nama kategori atau label data yang sedang dimuat, misalnya kucing. Untuk bar size sama dengan 20, panjang karakter visual bar atau defaultnya adalah 20 karakter. Untuk ini mewakili bagian yang sudah selesai. Jumlahnya dihitung berdasarkan persentase file terhadap file line. Untuk persen S ini dan persen S persen D ini yaitu format string untuk memasukkan isi variabel ke dalam teks. Untuk IND sama dengan N ini yaitu penting, karakter R disebut carriage return. Fungsinya adalah memindahkan kursor kembali ke awal baris yang sama tanpa membuat baris baru. Nah, selanjutnya dataset folder offset yaitu program menyimpan dua daftar kosong, image untuk menyimpan data aplikasi pixel gambar, dan name untuk menyimpan label atau nama orang. Selanjutnya untuk file OS ini untuk fungsi len names ini singkatan dari range, digunakan untuk menghitung jumlah elemen di dalam sebuah list atau array. Dalam konteks sebelumnya, setiap kali sebuah wajah berhasil dideteksi dan disimpan ke dalam list image, nama labelnya juga disimpan ke dalam list name. Jadi, len names ini menunjukkan berapa banyak total gambar yang kini siap digunakan untuk pelatihan model. Untuk print, fungsi menampilkan teks ke layar agar bisa melakukan verifikasi data.
Untuk output yang dihasilkan, jika di dalam list name terdapat 500 entry, maka di layar akan muncul tulisan number of simples dengan jumlah entry-nya. Untuk I'm root 5 sama dengan CV2, get rotalization matrix kali 2D, center 5, 10.0. Kode ini menyiapkan instruksi untuk memutar gambar. Rotasi 5, minus 5,10. Untuk kemudian image 0 ini mengambil gambar pertama dari daftar dataset Anda sebagai kelinci percobaan. Untuk IMG mention IMG test ini memasukkan gambar tersebut ke dalam fungsi augmentasi variabel. Augmentasi image test sekarang berisi sebuah list yang menampung 20 variabel gambar hasil modifikasi. Untuk plt.figure atau fixed size sama dengan 15,10, berisi membuat area gambar kanvas dengan ukuran 15 x 10 inci. Ukuran ini cukup besar agar bisa melihat detail perubahan pada setiap gambar dengan jelas. Untuk enumerate ini mengambil gambar sekaligus indeksnya 1. Untuk fit subplot 4,5,1 tambah 1. Karena fungsinya augmentasi menghasilkan 20 gambar. Kode ini menyusunnya ke dalam grid yang rapi, 4 baris dan 5 kolom. Berarti 4 kali 50 sama dengan 20. 4 kali 5 sama dengan 20. Untuk fit.mshow img CMap sama dengan gray menampilkan gambar dalam skala abu-abu grayscale sesuai dengan format pemrosesan wajah yang dilakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu augmented image dan augmented names, yaitu dua list kosong ini disiapkan untuk menampung data hasil pelipat gandaan. Nantinya daftar inilah yang menjadi dataset utama untuk melatih model. Untuk for IMG enumerate, untuk image-nya variabel I menyimpan urutan indeks dari IMG menyimpan data gambarnya. Fungsi dari IMG augmentation ini
menghasilkan 20 gambar variasi. Untuk extension, berbeda dengan event, fungsi extension memasukkan seluruh isi list hasil augmentasi ke dalam list augmented image satu persatu. Jika punya 100 gambar asli, setelah baris ini selesai, kita akan punya 2000 gambar. Untuk tree dan expert ini, bagian ini berfungsi sebagai pengaman. Jika ada satu gambar yang rusak atau gagal diproses oleh fungsi augmentasi, program tidak akan berhenti atau crash. Sebaliknya, ia hanya akan mencetak nomor indeks di gambar yang bermasalah tersebut dan lanjut memproses gambar berikutnya. Nah, sekian dari saya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Ririati dengan NIM 231001004 akan melanjutkan penjelasan. Nah, di mana di sini yaitu Nah, yang pertama yaitu land, di mana di sini Nah, di mana len adalah fungsi bawaan di Python yang digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam satu objek seperti list, tuple, string, dan directory. Nah, yang selanjutnya yaitu ada augmented the underscore image, di mana ini menghitung berapa banyak data gambar hasil augmentasi yang ada dalam variabel augmented underscore image. Biasanya augmented underscore image ini berisi list gambar, misalnya hasil rotasi. Nah, yang selanjutnya di sini ada kode yang selanjutnya ada image.extend, di mana berfungsi untuk menambahkan banyak data sekaligus dari satu list ke list lain. Nah, extendnya adalah metode pada list Python yang digunakan untuk menambahkan semua elemen dari list lain ke dalam list utama. Nah, lalu untuk names.extend ini adalah menambahkan semua nama atau label dari augmented underscore names lalu ke dalam list names. Nah, yang selanjutnya yaitu ada len image atau yang ini, di mana ini untuk menghitung jumlah data dalam dua list sekaligus, yaitu image dan names. Oke, yang selanjutnya yaitu unique cons sama dengan np.unique, di mana ini fungsinya digunakan mencari nilai unik atau tidak duplikat dalam list names dan sekaligus menghitung berapa kali tiap kali muncul. Nah, names-nya itu berisi label atau nama data, misalnya cat, dog, dan lain-lain. Lalu untuk np.unique ini berfungsi dari NumPy untuk mencari nilai unik. Nah, yang selanjutnya adalah return underscore const sama dengan true, di mana ini meminta jumlah kemunculan setiap nilai. Oke, kita ke kode yang selanjutnya yaitu ada def print underscore data atau label underscore distar sama dengan label underscore name, di mana fungsi print underscore data ini membuat fungsi bernama print underscore data lalu menerima dua parameter, di mana label underscore dist dan label name.
Lalu untuk plt.figure ini adalah digunakan untuk membuat area gambar atau plot dengan ukuran lebarnya ada 12 dan tingginya yaitu 6. Nah, lalu di sini ada my underscore circle, di mana ini digunakan untuk membuat lingkaran putih di tengah grafik dan tujuannya supaya pickcard terlihat seperti donut card. Nah, yang selanjutnya yaitu ada plt.py, di mana di sini untuk menampilkan diagram lingkaran. Di sini ada label underscore disk, di mana data jumlah tiap label. Lalu ada label sama dengan label underscore name, di mana nama label ditampilkan. Nah, yang selanjutnya di sini ada plt.gcf, di mana ini digunakan untuk menambahkan lingkaran putih ke tengah pickcard dan mengubah pickcard jadi donut card seperti ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada plt show, di mana ini menampilkan hasil grafik ke layar. Lalu di sini juga ada uniq sama dengan uniq atau names, di mana ini kita mengambil semua label unik dari names. Nah, yang selanjutnya di sini ada label underscore tr sama dengan yaitu ini digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan tiap labelnya. Nah, yang terakhir di sini ada print underscore data, di mana ini menampilkan grafik distribusi data berdasarkan ada jumlah atau label underscore tr atau label atau uniq. Oke, kita ke yang selanjutnya, yaitu di sini ada M dengan 1000, di mana ini setiap label akan diambil 1000 data saja. Lalu yang selanjutnya ada div yang ini yaitu div ini adalah inti dari kodenya. Lalu di sini ada labels ini digunakan untuk membandingkan semua isi labels dengan label tertentu atau satu. Lalu yang selanjutnya yaitu ada np.where, di mana ini mengambil indeks dari nilai yang true. Yang selanjutnya yaitu ada np.random, di mana yang ini digunakan n-nya adalah jumlah yang diambil atau 1000, lalu replace sama dengan false atau tidak boleh ada data yang sama atau tanpa pengulangan. Nah, yang terakhir di sini ada max sama dengan np.hashtag, di mana ini digunakan untuk membuat max atau indeks gabungan. Oke, yang selanjutnya itu ada names sama dengan names ini digunakan membuat list names baru dan dengan mengambil data dari names selama berdasarkan indeks di max. Lalu selanjutnya ada image sama dengan ini, yaitu ini digunakan untuk membuat list image baru dan mengambil gambar berdasarkan indeks yang sama atau max. Yang selanjutnya yaitu ada label underscore tr, di mana ini digunakan adalah directory atau comprehension, yaitu membuat directory dengan key atau kunci sama dengan label atau i, lalu value sama dengan value atau nilai sama dengan jumlah kemunculan label tersebut. Lalu di sini juga ada print data atau label underscore tr ini atau uniq. Di sini kita memanggil fungsi print underscore data untuk menampilkan grafik, yaitu parameternya adalah label underscore tr atau jumlah tiap label, lalu uniq-nya adalah nama labelnya. Nah, kode ini digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan tiap label
dan mengambil nilai distribusinya atau menampilkan dalam bentuk grafik menggunakan fungsi print underscore data. Nah, yang selanjutnya kode yang ini di mana yaitu ada LI sama dengan label encoder, di mana ini membuat objek encoder dari label encoder atau biasanya dari screen processing. Fungsinya yaitu mengubah data label atau teks menjadi angka. Misalnya di sini contohnya yaitu misalnya cat, dog, atau bird diubah menjadi 1, 2, dan 0. Yang selanjutnya yaitu li.fit atau names, di mana ini kita mempelajari sebuah label unik dari names. Yang bisa kita lakukan yaitu mengambil label unik dan mengurutannya atau biasanya alfabet. Nah, yang selanjutnya yaitu label sama dengan li.classes, di mana ini kita mengambil daftar label unik yang sudah dipelajari. Nah, yang selanjutnya yaitu name.pack sama dengan LI ini, yaitu kita mengubah label teks menjadi angka berdasarkan urutan sebelumnya. Dan yang terakhir di sini categorical underscore name underscore pack ini, di mana kita mengubah angka menjadi on hot encoding. Nah, kode ini adalah kita gunakan mengubah label teks menjadi angka, kita mengubah angka menjadi on hot encoding, lalu menyiapkan label untuk proses training model. Nah, yang selanjutnya yaitu print atau number of class, di mana ini kita gunakan di sini len atau label sini kita menghitung jumlah elemen dalam variabel labels. Nah, di mana yang selanjutnya yaitu ada print atau labels, yaitu kita menampilkan isi dari labelsnya. Nah, jadi kode ini digunakan untuk menghitung jumlah kelas atau print atau labels, menampilkan daftar kelas atau labels, digunakan untuk memahami struktur dataset sebelum training model. Yaitu print atau name underscore page, di mana kode ini menampilkan isi dari names underscore page ke layar. Nah, jadi kode ini kita gunakan untuk menampilkan hasil encoding label, memastikan proses encoding label berhasil, lalu melihat representasi numerik dari data label. Oke, yang selanjutnya di sini ada print atau names underscore print atau categorical underscore name underscore page. Di mana kode ini categorical underscore name underscore page ini adalah hasil perubahan dari label angka ke on hot encoding. Nah, jadi kode ini kita gunakan jika kita ingin menampilkan label dalam bentuk on hot encoding dan digunakan untuk memastikan data siap masuk ke model machine learning. Nah, selanjutnya ada xtrain atau x underscore train, lalu x underscore text, di mana kode ini digunakan untuk membagi dataset menjadi data training dan testing. Train underscore test underscore split, ini fungsi dari screen dot model underscore selection, digunakan untuk membagi data menjadi data latih, training, data uji, atau testing. Lalu di sini juga ada np.array, di mana kita mengubah image menjadi array numpy, lalu the type sama dengan np.float32, artinya di mana data bertipe float atau 32 bit, lalu cocok untuk proses machine learning atau deep learning. Yang selanjutnya di sini ada np.array atau categorical names page.
Nah, ini kita mengubah label atau on-hot encoding menjadi array. Yang selanjutnya di sini ada test underscore size sama dengan 0.15, di mana kita menentukan jumlah data testing yaitu 15% data testing, lalu 85%-nya adalah data trainingnya. Yang selanjutnya di sini ada random underscore state sama dengan 42, di mana kita mengatur random agar hasil selalu sama setiap dijalankan. Mungkin sekian dari saya dan akan dilanjutkan. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dimulai dari kode yang ini. Jadi kode ini itu membuat fungsi dengan nama CNN model dengan menginput shape ukuran data jadi input shape ini sebenarnya cukup di layer pertama saja. Jadi ini tuh kayak mengecilkan ukuran nilai, mengambil nilai maksimum dari setiap area dan mengurangi dimensinya. Selanjutnya masuk ke kode berikutnya. Yang ini tadi membuat fungsi bernama CNN model. Terus itu modelnya itu membuat model sekuensial yang artinya itu layer disusun berurutan dari atas ke bawah. Selanjutnya ada ini kode bagian ini. Yang 64 ini jumlah filter atau deteksi fiturnya, 3,3 ini adalah ukuran kernelnya. Selanjutnya ada perintah padding valid ini. Ini tuh tanpa padding atau ukuran outputnya itu mengecil. Selanjutnya ada ini activated relu ini berfungsi untuk aktivitasnya, dan input shape ini untuk bentuk data yang masuk. Selanjutnya ada perintah model.add max ini untuk mengecilkan ukuran gambar, mengambil nilai maksimum dari setiap area dengan tujuan itu mengurangi dimensi dan overfitting. Selanjutnya ada perintah ini model.add conv 2d. Ini itu untuk 128 ini adalah filternya, yaitu lebih banyak fitur yang dipelajari. Selanjutnya ada conv keempat ini 12833 ini untuk memperdalam ekstraksi fitur. Selanjutnya ada max pool 2D dengan size 2,2 untuk mengurangi ukuran lebih agar lebih efisien. Selanjutnya ada model ADD ini, itu tuh untuk memulai proses klarifikasinya. Selanjutnya yang ini tuh memperdalam pembelajaran polanya. Selanjutnya menginput layernya. Lanjut ke berikutnya. Kode ini itu mengambil bentuk atau shape dari satu data pertama di X stringnya dengan contoh hasilnya 28281. Selanjutnya ini OCHS-nya itu
eh, mengulang dengan 10 kali perulangan, dan ini TCH size-nya itu 32. Data dibagi menjadi kelompok kecil berisi 32 data. Jadi tujuannya itu untuk mempercepat training dan menghemat memori dari laptop yang kita gunakan. Selanjutnya dia itu membuat model CNN. Ini CNN model input shape ini memanggil fungsi CNN model yang kita buat sebelumnya dan menginput shape dan dikirim ke model agar sesuai dengan data yang dimasukkan. Selanjutnya history ini dan kode-kode berikutnya itu dia menginput data gambar, lalu memberi label atau target, dan yang ini itu sebanyak 10 kali seperti yang kita masukkan tadi. Dan ini adalah output keluarannya. Selanjutnya masuk ke kode berikutnya. Ini tuh membuat fungsi bernama evaluate model dengan parameter history atau hasil dari model.fit yang berisi dari data training seperti query loss, validation query, dan validation loss. Ini. Selanjutnya kita akan menentukan data yang akan tampil menggunakan perintah ini, name sama dengan ACC ini berisi yang tadi itu ACC, file ACC, loss, dan file loss. Selanjutnya melakukan perulangan untuk plotting dengan for name. Loop ini menampung grafik dengan nama grafik akurasi dan grafik loss. Selanjutnya membuat kanvas grafik. Ini figx ini membuat area grafik baru. Selanjutnya bagian ini itu mengambil data dari history name. Kalau yang ini itu menampilkan data validasi. Selanjutnya kalau yang ini itu label untuk sumbu X, dan ini label untuk sumbu Y-nya. Selanjutnya kalau yang ini judul dari grafiknya yaitu model ACC dan model loss. Selanjutnya bagian sininya menambahkan garis bantu pada grafiknya. Selanjutnya PLT show ini menampilkan evaluate model history ini untuk menjalankan dua fungsi dan menampilkan dua grafik sekaligus. Jadi ini dia menampilkan dua grafik yaitu model ACC dengan model loss. Selanjutnya masuk ke kode ini itu digunakan untuk menyimpan model CNN yang sudah dilatih ke dalam file. Jadi model ini tuh sudah kita buat sebelumnya. Biasanya itu dia dari Keras itu. Selanjutnya ke kode berikutnya yang ini. Kode ini itu digunakan untuk memprediksi data testing atau X-test menggunakan model yang sudah dilatih sebelumnya. Jadi itu model CNN yang sudah dilatih itu bisa dibuat dengan Keras atau TensorFlow. Selanjutnya masuk ke kode berikutnya. Yang di atas ini membuat fungsi untuk menampilkan
confunction matrix dengan parameter CM, normalize ini, title, dan cam. Selanjutnya yang ini CMM as type float ini nilai itu diubah ke bentuk presentase CM as type atau float, diubah menjadi float, dan sum x1 ini adalah jumlah dari setiap barisnya. Selanjutnya yang kode yang ini agar bisa dibagi per barisnya. Selanjutnya kita membuat ukuran gambar dengan grafik ukuran 8,8. Selanjutnya ini menampilkan confunction matrix sebagai gambar CMAP dengan warna biru. Selanjutnya PLT title ini untuk menampilkan judul, dan PLT color bar ini untuk menampilkan skala warna di sampingnya. Selanjutnya kita menentukan posisi dari labelnya. Yang ini tick mark ini untuk membuat indeks sesuai dengan jumlah kelas. Selanjutnya ini menampilkan nama kelas di sumbu X, dan ini menampilkan kelas di sumbu Y. Jadi di sini itu diputar sebanyak 45 derajat. Selanjutnya kode yang bagian sini itu menampilkan desimal 2 angka. Kalau bagian ini itu mengambil nilai tengah dan digunakan untuk menentukan warna teks. Warna teksnya itu putih atau hitamnya. Selanjutnya bagian ini itu mengelup semua barisan dalam kolom itertools.product menjadi kombinasi indeks matrix. Selanjutnya bagian ini itu menampilkan nilai di setiap sel matriks dengan format angka, dan warna teksnya itu putih jika benar, hitam jika kecil atau salah. PLT type ini mengatur agar tidak saling tumpang tindih, dan ini adalah label sebenarnya dari sumbu Y, dan ini label dari sumbu X, dan ini untuk menampilkan. Lanjut ke kode berikutnya. Yang ini CNF matrix conversion matrix ytest.argmax ini adalah fungsi confunction matrix yang berfungsi untuk membuat conversion matrix dengan parameter ytest.argma ini dengan ypret arg maksimal. Selanjutnya kode yang ini itu berbentuk one hot encoding. X1 ini karena diambil dari indeks nilai tersebar. Begitu juga yang ininya. Lanjutnya kode plot npset pretoption ini mengatur tampilan angka dari NumPy. Jadi precisionnya itu 2, maksimal 2 angka di belakang koma. Selanjutnya kode yang ini itu memanggil fungsi yang kita buat sebelumnya dengan parameter CNF matrix, class cells, normalize false, dan title. Ini hasil dari convention matrixnya. Ke kode berikutnya, print clarification report ini berfungsi untuk menampilkan
laporan evaluasi model klarifikasi yang berisi matrik penting seperti precision, recall, F1 score, dan supportnya. Ini adalah output dari itu. Selanjutnya masuk ke kode berikutnya. Shift 2 video capture ini untuk membuka kamera. 0 itu untuk membuka kamera utamanya dengan nama orang atau label datasetnya itu Yunus sesuai nama GitHub-nya. OS ini untuk membuat folder baru. Num sampel ini target jumlah gambar dan inisiasi kodenya itu ini I sama dengan 0 untuk variabel untuk menghitung jumlah foto. Selanjutnya kita loop selama kamera aktif dengan kode while cap. Yang ini loop berjalan selama kameranya terbuka. Selanjutnya yang ini membaca frame dengan red status true jika berhasil dan frame gambar dari kameranya. Selanjutnya if read ini memastikan gambar berhasil untuk dibaca, menampilkan video secara real time, dan menyimpan gambar ke folder dataset dengan format nama file dataset Yunus atau Yunus JPG seperti itu. Jadi terus bagian ininya itu angkanya dengan 4 digit. 4. Selanjutnya if CV2 wait key ini berfungsi untuk delay 100 mil per second, atau enggak kita press Q untuk berhenti. Dan ini keluar dari loop yang kita buat tadi. Selanjutnya masuk ke kode ini. Ini adalah import library dari Keras. Jadi untuk mengambil fungsi load model. Jadi kode bagian atas ini membuat fungsi untuk menggambar kotak atau bounding box dengan label teks dengan parameter image label x0y0, xtyt, color, dan text color. Selanjutnya di sini menghitung ukuran teks sebelum digambar dengan outputnya width, height, dan baseline-nya supaya background text pas ukurannya. Selanjutnya CV2 rectangle ini menggambar kotak di sekitaran objek dengan x0y0 plus baseline di titik kiri atas. Selanjutnya kalau yang ini titik kanan bawah. Selanjutnya dengan ketebalan garis 2. Ini sama seperti di atas, cuma dengan ketebalan min 1. Kalau yang ini membuat put text. Jadi teks yang ditampilkan itu x0y0 dengan font Hershey Simplex dan ukuran fontnya 0,5. Text colornya itu warna teksnya dan 1 untuk ketebalannya. Selanjutnya kita mereturn dari gambar tadi.
Selanjutnya kode berikutnya itu kode ini menggabungkan OpenCV dan Keras untuk face recognition. Selanjutnya, kode yang ini itu membuat model deteksi wajah dari file XML dan digunakan untuk mendeteksi posisi wajah pada gambar. Selanjutnya, model load ini membuat model CNN yang sudah kamu buat sebelumnya. Untuk model ini mengenali wajah, dan ini itu untuk menyampaikan pesan bahwa model sudah siap. Selanjutnya sini Cap CV2 video capture ini untuk membuka webcam, dan Wildcap untuk program berjalan terus selama kameranya hidup. Mengambil frame dari kamera itu menggunakan red frame cap read. Selanjutnya yang bagian ini tuh mengubah gambar ke abu-abu untuk mendeteksinya lebih cepat. Terus yang ini itu mendeteksi wajah di gambar dengan skala 115 dan 5 itu minimum. Selanjutnya face image. Yang ini untuk mengambil bagian wajah dari gambarnya dan meresize-nya dan berubahnya menjadi format dengan jumlah data 1. Yang ini mengambil kelas dengan probabilitas tinggi, mengambil confidence itu dengan confidence result.max. Yang ini selanjutnya frame draw, ini itu untuk menggambar kotak wajah dan nama orang. Selanjutnya Python CV2 mShow detect face ini untuk menampilkan video dengan hasil deteksi wajah. Jadi jika gagal ambil frame, else break-nya itu keluar dari loop, dan tombol keluarnya itu CV2 wait key 10 second atau press key. Selanjutnya ini untuk menutup semua window, dan cap release untuk menutup kamera. Oke, mungkin sekian saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.